pas di tengah-tengah begitu ya. Di bangku ini ada yang duduk bang ya. Coba teman-teman lihat di bangku itu siapa yang duduk. Nyeseknya udah dia asik awet lagi nih. Omong siapa tah? Panggil yang anu umur 2500 tahunnya. Nah, pernah cerita itu di syuting ya? Di bus. Apa? Cerita Pak Agus. Ya tapi kan orang saya mah tidak paham. Nah, tapi cerita pengalaman sama Pak Abu dulu gitu. Lain banget. Ketemu di bus. Oh pernah Pak. Ini Pak Agus. Dia ngomong sama saya tidur aja. Kalau selamatnya kebanyakan hanya pribadi saya aja ngomong. Oh gitu. Ya. Oh ketemu orang di bus umurnya 2500 tahun. Oh, ngomong lo kali kita dulu. Ya kalau domainnya kita nggak paham nggak ngerti pasti aneh. Semuanya orang-orang itu aneh. 75 kali ganti baju. Wajar itu zaman paneketan baju. Ngasih nadom sama Abu 3 nggak kuat dengerinnya gitu. Bahasa Sunda semua. Heran ini. Dan emang orang dulu tuh emang ada yang masih hidup ada loksa itu kan. Kalau pengalaman bagus, kalau keyakinan kan orang masing-masing. Itu aja batasan. Kalau keyakinan orang ya udah ya. Kalau pengalaman pasti semua punya pengalaman bisa dibicarakan jadi pengalaman buat orang bagus. Tapi kalau keyakinan dia beda ya jangan di Luar biasa. Padepokan dia tuh disamperin sama Abu nggak ada kok alamat. Itu lokasinya waduh serem banget. Gila. Oh yang goib. Padepokannya gue udah diomong ke mana. Kan di situ di Gunung Salak. Mau tembus itu. Weh. Ada pokoknya apa namanya? Aduh lupa lagi banget aduh. Gunung Salak. Di sana dari Gunung Salak. Di bawah kaki. ngomong-ngomong Bekasinya ya Bekasi rumah Tapi sekarang di sini udah nggak ada penampakan kan? Hah? Di sini udah nggak ada penampakan apa-apa, udah bersih. ya tergantung sih kalau ada yang silaturahmi ya kita welcome aja. Intinya kalau saya ngaji bodoh mah gini, semua makhluk Tuhan itu punya masing-masing. Kalau jangan, yang penting gini datang tidak mengganggu kan. Kalau silaturahmi nggak boleh, tinggal di sini nggak boleh. Karena ini bagi tiga nih Pak Ahmad. Ada yang ini beda lagi jalannya, kalau yang tengah itu beda lagi, yang di atas beda lagi. Selama dia betah atau apa tidak mengganggu nggak masalah. Intinya tidak menimbulkan hal negatif lah. Silaturahmi itu kan wajib lah ya. Intinya ada etika. Soalnya Pak Agus sering undang juga sih ya. Oh enggak punya ilmunya. Intinya saya tadi Bukan lagu tawasul disebut semua. ya itu kan penghargaan kalau saya. Hadiah ya. Hadiah kan tawasul tarekah wasilah usul. Itu satu tarekah pribadi kita wasilah itu nyambungkan usulan niat kita lewat para ibu bapak, para wali, para nabi. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Makanya kalau tawado itu tarekah wasilah doa udah pribadi kalau doa ya. Maka tawasul, tawado, tasarruf, takliman. Karena saya menyadari Pak Ahmad, jadi emang makhluk Tuhan itu bukan kita saja. Ada golongan malaikat, golongan jin, ada golongan manusia, golongan siluman, golongan binatang, tumbuhan, alam. Ya kita harus bersinergi dengan yang itu, harus bersinergi. Yang saya tahu dengan kebenaran saya, penduduk makhluk gaib ya malaikat dan jin. Alam samar ya siluman. Alam dohir ya golongan binatang, manusia, binatang dan tumbuhan yang bisa dilihat langsung sama mata.
dan golongan alam juga ada. Ya kalau kita udah tahu ya kita bikin silaturahmi lah, bikin suatu keharmonisan lah. Tidak ada yang salah kok. Banget ini film banget. Ada 2, 1 yang merah. 2. Itu yang merah yang 1. 3, 1, 2, 3, 4 orang yang merah ini. 4. 4 ya. Yang merah ini. Belum. Kalau di Padedan kosnya bagus ya. Baris ya. Bagus. Oh, iya. Ini karena ini mah kok besok kasih makan gak pasti. 1, 2, Ini mah nila mah cepet ya Pak ya bisa. 5. Oh, Nila mah cepet kan? malah untung ini merahnya. Tapi kalau malam ini nggak ada yang hadir nih. Ya tidak semua malam hadir sih. Tapi coba masuk ke sana mungkin ada. Kamar mana? Ya ini dari tengah. Mungkin beliau kan lebih tahu, kalau saya nggak tahu. Kalau saya tidak Serahkan sama ahlinya. ya ahlinya dong. Lihat. Kalau saya kan tadi udah bilang saya tidak pernah ngundang, saya tidak punya ilmunya. Kalau ada yang datang silahkan, yang penting tidak mengganggu kan gitu. Kamar mana tuh yang ini? Yang Ya, agak ini kan yang sering. kalau menurut saya nih, Yang sering yang dengan maksudnya. pondok saya di tempat 3 lantai ini kan masing-masing punya aura masing-masing, mungkin kan kalau saya kan dengan pondok saya. Kalau Pak Rahmat kan memang ahli, pasti tahu. kamar yang itu yang di atas, yang gelap. Ya ini kan tiga lantai nih, bawah ini, tengah yang atas. Mungkin beda auranya kan. Coba dirasain kalau sampai di. Ya kalau Pak Rahmat kan tahu. Kalau saya kan tidak tahu. Yang penting udah dapat izin sekarang. Pak Rahmat. Ada izinnya Pak Rahmat? Izinnya punya. Oke, kalau gitu saya lihat ya. Iya, Pak Rahmat kan emang ahlinya. Saya mau lihat kamarnya Pak Agus yang Awal tuh. ruangan ya. Ruangan Pak Agus ini yang sering terjadi penampakan. Waduh. Gelap begini ya. Suasananya sepi, hening. Taikin tangga. Waduh, di situ ada sebuah bangku. Kenapa naruhnya pas di tengah-tengah begitu ya? Di bangku ini ada yang duduk, Bang ya? Coba teman-teman lihat di bangku itu siapa yang duduk. Bangku ini seolah-olah ada sesuatu yang menempati. Oke, coba sekarang kita lihat bagian kamar yang lain. Ini adalah gudang. Di sini auranya biasa aja. Saya lebih penasaran sama bangku ini. Bangku ini kok aneh.
Begitu saya lihat tadi posisinya kok persis di bawah sebuah lampu. Masih penasaran apakah ada sesuatu di bangku sini. Kita perhatikan lagi bangku ini. Ya, ternyata tidak terjadi pergerakan apa-apa. Sekarang kita turun lagi ke lantai bawah. Sekarang kita coba masuk kamar mandi. Kamar mandi ini tidak terlalu beraura negatif, biasa aja. Saya penasaran sama bangku ini. Kayaknya kok di bangku ini ada yang, kalau saya penasaran kenapa tadi kok ada bangku yang posisinya ditaruhnya di tengah. Apa emang bangku itu buat baca atau buat santai? Kok bangku itu ada di tengah-tengah ruangan, di tengah sebuah ruangan yang luas, tapi bangku itu ada di tengah-tengah gitu, bukan di pinggir tembok, bukan di sudut, atau bukan di layaknya biasanya bangku ya. Ini kok kayaknya ada spesial gitu, bangku kok di tengah-tengah ruangan gitu, di bawah sorotan lampu, sehingga kalau kita lihat bangku itu seperti ada yang sedang duduk lah gitu. Nah, itu apa sengaja Pak Agus menempatkan bangku itu di situ supaya nanti kalau Pak Agus lagi bertirakat atau bertawasul atau berwirid, sengaja menyediakan tempat buat yang datang silaturahim gitu. Karena yang paling menarik dari semua ruangan cuman bangku itu. Di kamar mandi biasa aja, di kamar lain pun biasa, cuman di situ tadi ada sedikit bau anyir ya, atau bau amis, tapi rata-rata ruangan itu biasa. Cuman saya penasaran kenapa kok ada bangku di tengah ruangan yang luas, dan sepertinya bangku itu sengaja ditempatkan untuk sesuatu lah gitu. Ya, kalau saya gini, menanggapi dengan pengamatan Anda sebagai orang yang ahli metafisik ya, yang ahli di bidangnya, buat saya tidak ada masalah ya. Bangku itu mungkin di tempat tidak tepat, mungkin itu hanya sebagai untuk stop kotak lampu saja. Jadi tidak ada maksud yang lain lah. Tapi kalau menurut Anda pandang seperti itu, justru saya akan balik tanya apa sosok apa yang dilihat, bau apa yang itu, pasti ada penyebab. Setiap ada bau pasti ada wujud. Contoh duren, bau duren pasti ada wujud duren. Nah, saya balik tanya, coba dijelaskan sebagai Anda yang mendalami ilmu metafisika yang bersentuhan dengan gaib gitu. Saya juga pengen dijelaskan, coba menurut Pak Rahmat bagaimana? Ya, kalau saya sendiri melihat Pak Rahmat gimana? sama, saya juga kalau penglihatan ya biasa, normal, nggak bisa melihat yang di luar itu. Cuman kan kita punya penciuman, punya pendengaran. Nah, sekarang kan yang lagi melolong ini kan anjing kan dari tadi. Terus secara penciuman ya di ruangan itu bau anyir. Bau anyir itu bisa aja bekas mungkin habis masak ikan atau habis motong daging. Itu kalau secara perasaan negatif lainnya, mau di kamar mandi, ruangan manapun ya biasa aja. Cuman saya heran kok ada bangku di tengah-tengah, yang di atasnya ada lampunya, sehingga seolah-olah itu memfokuskan sesuatu apa gitu, kayak penjaga. membuat kita itu jadi penasaran gitu, memperhatikan bangku itu. Terus begini Pak Rahmat, menurut
pendapat seperti itu, justru saya juga semakin tertarik. Anda bisa merasakan suatu energi dari melihat bangku itu, melakukan energi, menyampaikan suatu hipotesa, perdugaan dengan ada kaitan dengan Bu Anyu segala macam dan penjelasan tadi. Justru saya mau balik tanya, seperti apa sosoknya atau kira-kira tadi Saya nggak bisa. kalau Pak Agus Wiri nggak bisa jelasin itu. Pak Agus kan lebih paham. Loh, saya kan bukan ahlinya loh. Wah, itu karena Saya itu kan orang bilang bodoh. ahlinya itu bukan karena nggak ahli, karena Pak Agus ini sedang merendah lah gitu. Bukan merendah. Jadi gini, kalau saya bilang saya itu orang edan sama bodoh. Ya, edan itu kan berarti tidak benar, bodoh itu berarti tidak pintar. Nah, dengan kebodohan saya tidak tahu. Yang saya tahu, goib itu rumusnya cuma dua, tidak terlihat dan tidak tahu. Jika hal kita tidak melihat, itu gaib. Dan kalaupun tidak tahu, itu gaib. Jangankan yang tidak tahu, yang biasa udah tahu, suatu hal benda tertutup saja udah menjadi gaib. Apalagi yang sifat gaib ya. Jadi buat saya, simpel saja sebagai orang bodoh, rumus gaib itu ada dua. Satu tidak tahu, dua tidak melihat. Itu gaib. Dirasakan. Nah, itu pandangan saya yang bodoh. Kalau untuk merasakan pasti itu ada hal yang sangat menarik. Itu harus ada ilmunya. Memang manusia punya rasa. Nah, tapi tidak semua orang memahami rasa. Hanya orang-orang tertentu yang mendalami soal rasa tadi. Rasa itu bisa rasa biasa, bisa rasa perasa, bisa rasa perasaan. Itu rasa itu kan berbagai macam. Tapi kalau untuk bersinggungan dengan hal bersifat mistik, bersifat energi, itu ada orang yang emang punya ilmunya. Ya termasuk Pak Rahmat ini, emang di bidang itu, gitu kan. Di bidang Dulu kan Pak Agus pernah cerita di ruangan tamu yang penuh barang-barang antik yang sangat mengesankan itu. Pak Agus saja bilang dari manusia kan punya insting, punya naluri, punya firasat, punya dugaan. Walaupun memang semuanya itu belum dipastikan kebenarannya, tapi insting itu biasanya mendekati lah daripada dugaan atau perasaan kita. Nah, Pak Agus kan pernah bilang, kita lihat sesuatu jarak 100 meter aja, kena di mata, kena diolah di pikiran, masuk ke hati, lalu bisa menyimpulkan. Gitu, begitu juga saya. Begitu lihat kursi itu, saya naik ke lantai atas, tiba-tiba kok saya terfokus atau terpusat dengan kursi yang di atasnya ada sebuah lampu yang posisinya di tengah-tengah ruangan, dan kursi itu saya lihat kok nggak seperti biasanya. Maksudnya nggak biasanya itu ada rasa penasaran, kenapa nih kok kursi di sini, sehingga ada kesannya ini ada untuk yang spesial untuk duduk di situ. Dan saya terus memperhatikan terus setiap saya masuk kamar manapun saya masukin, saya nggak begitu tertarik, tapi saya lebih tertarik atau lebih penasaran lihat ke kursi yang di tengah-tengah ruangan. Saya begitu perhatiin makin lama ya makin ada penasaran, karena ada rasa yang rahasia gitu. Mungkin Pak Agus sendiri tahu, cuman kan Pak Agus kan nggak mau cerita belak-belakan di sini. Saya udah paham itu. Di insting dan nalurinya juga dia pengen jelasin, cuman dia nggak mau terbuka dan belak-belakan karena takut ketahuan rahasianya mungkin. Kalau saya sih urusan rahasia tidak masalah, dan semua orang sebenarnya hak punya rahasia. Intinya kenapa orang punya curiga, itu kan tadi orang punya rasa. Jasmani saja punya respon. Jika kita melewati suatu hal yang angker, pasti bulu kita berdiri. Itu responsif yang bagi orang umum pun sama. Mungkin karena dengan ketajaman indera keenam Anda atau siksen Anda bisa merasakan dengan tadi melihat hal yang aneh yang tidak semestinya. Biasanya ada hal yang aneh, maka pikiran itu memuat suatu memori dan memerintahkan pikiran untuk menjadikan suatu fokus. Nah, fokus ini mendatangkan vibrasi yang mungkin Anda lihat dan rasakan seperti itu. Kalau saya sih urusan rahasia urusan gitu, buat saya tidak ada rahasia, karena rahasianya kebodohan saya aja gitu Pak Rahmat. Jadi intinya itu aja lah.
ya. Jadi emang saya jelas bodoh gitu karena saya tidak mendalami ilmu itu gitu. Oke, itulah sekian teman-teman dari pembicaraan kita di rumahnya Pak Agus di daerah apa ini ya? Si Kampung Pojok Plas, Pusir, si Pak Siamplas. Pojok Pusir. Pojok pusir, Pojok Puser ini ya, bukan sampah. di Iya, dekat Ciamplas, Cipatik daerah Bandung ya. Karena Pak Agus ini posisinya ada lagi direkam, jadi dia pembicaranya nggak seperti los pada saat kita berbicara pada saat bebas ya. Ya, tapi udah lumayan alhamdulillah. Yang penting kita silaturahim diterima, Sepatah dua kata. Dapat ilmunya. dapat ilmunya, dapat nasihatnya, semoga ada hikmahnya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya mau ngobrol lagi, dia akan lebih terang-terangan dan terbuka tanpa direkam.